Karis dan Shalom. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai ayat 46. Teksnya itu kita akan perhatikan dalam ayat ke-44. Untuk melihat konteksnya, saya juga akan membaca dari kitab Matius dan dari kitab Markus yang juga memberitahukan kepada kita tentang peristiwa yang sama dengan informasi tambahan yang lain. The reading of the Word of God is taken from Luke chapter 22. Luke 22 verse 39 up to 46. And the text is taken from the verse 44. In order to see the context of this text, I would like to also read from the Gospel of Matthew as well as the Gospel of Mark. We're going to see this in connection with remembering of the death of our Lord Jesus Christ. Kita membaca ini semua untuk mengingat akan kesengsaraan bahkan menuju pada kematian Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. So here is the word of God. Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlemper batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapat mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mari kita lihat di dalam bacaan kitab Injil Matius, dari Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai ayat 46. Let us also read from Matthew chapter 26 verse 36 up to 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya.
Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bacaan yang terakhir saya ambil dari Injil Markus. Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 42. The next one we read from Mark chapter 14 verse 30 through to 42. Mark 14:32 to 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Aba, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka,
Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Keringat darah Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya. Keringat darah Tuhan Yesus menuju ke kematiannya. Jesus bloody sweat. Saudara, ini adalah sebuah topik yang sangat menarik perhatian dalam memperingati akan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ini sangat menarik karena dari semua Injil yang menceritakan tentang peristiwa yang sama tatkala Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani di Bukit Zaitun, hanya Lukas sajalah yang berbicara secara spesial tentang keringat darah dari Tuhan Yesus yang menetes ke tanah. Tadi saya membaca juga dari kitab Matius dan tidak tertulis di sana seperti yang Lukas ungkapkan. Saya juga tadi baca dari kitab Markus yang juga menjelaskan dan menceritakan, menyaksikan tentang peristiwa yang sama. Meskipun ada tambahan informasi tentang peristiwa itu dari sudut pandangan yang lain, namun Lukas sangat spesial. Lukas saja yang menceritakan tentang keringat, peluh yang bersama dengan darah. Dikatakan di sana dalam ayat yang ke-44 sebagai teks kita, saya baca lagi dari Lukas pasal 22 tadi, ayat yang ke-44. Saya membaca ulang ayat yang sangat spesial ini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluh darah bertetesan ke tanah. The sweat as it were blood, or it you can call cloth, falling down to the ground. This is the special text that only Luke recorded in his book, the Gospel of Luke. Matthew didn't say that. Mark didn't record that. John even not. Only Luke. And I like to share with you this special witness, this special information about the suffering of our Lord Jesus Christ in the Mount of Olive, in the Gethsemane. Satu peristiwa
yang baik sekali untuk kita renungkan, yang mana tidak dibicarakan dan disampaikan oleh banyak penyaksi, pengkhotbah, pengajar. Dan saya ingin menyampaikan poin ini. I hope that you can learn from this sermon about this special topic from Luke. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang topik keringat darah yang menetes ke tanah ini dari Tuhan Yesus, marilah kita melihat konteksnya yang terjadi. Ini peristiwa yang terjadi tatkala Tuhan Yesus mau ditangkap. Tatkala Yudas membawa para prajurit ke Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka menuju ke Bukit Zaitun di taman yang namanya Taman Getsemani. Taman Getsemani ini ada di luar kota. Dan tatkala mereka sampai di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus berdoa di sana. Dia membiarkan murid-muridnya menunggu di satu tempat dan dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk bersama dengan dia dan untuk berjaga-jaga dengan dia. Itu kita bisa baca dalam kitab Markus. Di dalam kitab Lukas tidak memberitahukan kepada kita siapa yang dibawa dengan nama seperti yang dinyatakan atau disampaikan dari sudut pandangan yang lain oleh Markus, bahwa yang dia bawa itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Setelah itu dia pergi berdoa dan berharap mereka bisa berjaga-jaga dengan dia. Tapi tatkala dia pergi berdoa dan kembali, dia datang dan menemui mereka sudah tertidur. Kalau mereka sudah tertidur, berarti memang saat itu sudah gelap atau sudah malam. Setelah dia dapati mereka sedang tidur, dia pergi lagi dan berdoa untuk yang kedua kalinya. Dia berdoa yang sama dan dia kembali, dia dapati ternyata mereka tertidur lagi. Dan kemudian dia kembali lagi berdoa yang sama dan dia kembali dan dia dapati mereka memang sangat tertidur. Dan dikatakan di sana mata mereka sudah berat. Jadi mereka pasti tertidur lelap, sehingga Tuhan Yesus katakan, Petrus, masa 1 jam saja engkau tidak bisa berjaga-jaga dengan saya. Dari konteks ini saudara kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya ingin supaya mereka bersama dengan dia. Duduk dengan dia. Menguatkan dia. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, dihakimi secara tidak adil, dia akan dihina dan diolok, dia akan dipukul, dan dia akan dicambuk dengan mengerikan, dia akan diludahi, dan akhirnya dia akan menuju pada tempat penyaliban. Dan nanti dia disalibkan sampai mati. Bukan saja itu saudara dalam pikiran Tuhan Yesus, tapi selain daripada itu, dia tahu bahwa sebentar penghakiman Bapa itu akan tertancap ke dirinya secara luar biasa beratnya. Murka Allah yang harus Allah taruhkan, berikan kepada gereja, anggota gereja saudara dan saya, itu akan diarahkan dan diberikan, dihukumkan ke Tuhan Yesus. Dia tahu
Makanya saudara, tatkala dia datang dan dia melihat murid-muridnya yang dia kasihi, yang dekat dengan dia, tertidur, saya kira itu menambah beban bagi dia. Dia sendiri sudah merasa sangat sedih. Kalau saudara lihat di dalam kitab Matius dan Markus, dikatakan bahwa dia rasa seperti mau mati saja. Saudara, ini berarti ada tekanan yang berat. Ada tekanan jiwa yang maha berat. Ada kesedihan yang dalam. Dan kesedihan dan tekanan yang begitu berat secara emosional dan secara jiwa. Sampai dia katakan mau mati saja. Kalau tekanan-tekanan yang biasa dan belum merasa mau mati, saudara, itu biasa saja. Dan itu stres yang biasa. Itu tekanan yang biasa. Tapi kalau tekanan yang berat dan sampai menuju mau mati saja, itu berarti memang sungguh berat, stres, beban, kesedihan, struggle, perjuangan emosional yang Tuhan Yesus alami. So you have to imagine and think the deep sad and fear and struggle inside our Lord Jesus Christ, psychologically, emotionally, mentally. And many of us don't think about this. Banyak dari kita tidak berpikir tentang hal ini. Banyak dari kita tatkala merayakan kematian Tuhan Yesus atau membaca dan merenungkan tentang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus itu dalam minggu-minggu sengsara atau memperingati akan kematian Tuhan Yesus, kita hanya membayangkan tentang kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus secara fisik. We only think about the physical struggles and physical suffering of our Lord Jesus Christ. And we never think this psychological, emotional, mental, as well as the innermost struggle. Kita tidak atau jarang atau mungkin hampir tidak pernah membayangkan beratnya penderitaan jiwa, penderitaan emosional, penderitaan mental, penderitaan pikiran yang maha berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jika saudara ingin mengetahui lebih dalam, saudara bisa lihat apa yang ditulis oleh Lukas juga di sini. If you want to know more about that, you can see all the word of Luke. He mentioned about the agony. He mentioned about the sweat. He mentioned about the blood. He mentioned about the cup of punishment. Those are the terms that connect with the heavy psychological struggles, heavy psychological tension. Even in the book of Matthew was talking about that he feel like going to die or almost die. Ungkapan-ungkapan seperti cawan yang menunjukkan hukuman yang berat. Ketakutan yang mendalam, kegentaran. Bahkan dikatakan dalam kitab Matius, menuju pada kematian, mau mati saja rasanya. Itu saudara adalah ungkapan-ungkapan beban jiwa. Dan oleh karena ungkapan-ungkapan ini sangat high tension, maka saudara bisa bayangkan
beratnya beban jiwa yang Tuhan Yesus pikul sebelum dia ditangkap. Kalau saudara pernah mengalami stres, saudara bisa sedikit memahami apa yang saya maksudkan di sini. Kalau saudara pernah mengalami stres yang berat, saya harap saudara bisa memahami ini. Kalau saudara pernah mengalami sedih yang dalam oleh karena kematian saudara, kita, mama kita, adik kita, saudara bisa mengerti maksud saya. Saudara kalau mengalami stres dan sedih yang dalam oleh karena kematian orang tua atau anak kita atau saudara kita yang begitu dekat dengan kita, saudara bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Lukas di sini, bahkan Matius, Markus. Ungkapan kata kegentaran, ketakutan, kesedihan, penghukuman, kematian adalah ungkapan-ungkapan tentang beban-beban psikologi, beban-beban jiwa, beban-beban perasaan dan pikiran yang tidak bisa dilihat. Dan oleh karena itu saudara, saya tadi katakan bahwa ini adalah topik yang sangat spesial. This is a special topic in connection with the psychological suffering. Ini adalah topik yang berhubungan dengan penderitaan jiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus jauh sebelum dia ditangkap, dipukul, dihina, dan bahkan ditombak dan mati di kayu salib. Oleh karena itu saudara, topik ini adalah baik untuk kita renungkan bahwa memang Tuhan kita Yesus Kristus bukan saja menderita secara fisik, tapi jauh daripada itu dia juga menderita secara psikologi, secara jiwa demi keselamatan saudara dan saya. It is because for the salvation and forgiveness of sins and for the peace of you and mind with God, our Lord Jesus Christ was not only suffering physically, but also psychologically, emotionally, mentally, mindfully, spiritually. Dan oleh karena tekanan yang begitu berat, saudara, Lukas melihat dari kacamata medis. Oleh karena itu hanya Lukas saja yang bisa mengungkapkan ini secara spesial karena dia seorang tabib alias dokter. Tuhan menggunakan Lukas agar supaya kita juga belajar dari dokter Lukas tentang penderitaan jiwa dari Tuhan Yesus Kristus yang mengakibatkan darah yang keluar dari tubuhnya bersama dengan keringat yang ia keluarkan. Makanya saudara, pada saat ini saya ingin menggali teks ini untuk kita bersama-sama merenungkan secara baik. I like to pay attention special on this text. Hanya di ayat 44 saja dikatakan, ia sangat ketakutan. And being in anguish, he prayed more earnestly. Dalam ayat teks yang lain dia bilang in agony. Di sini dikatakan in anguish. Ini berarti ada stres, beban yang sangat berat. Bahasa Indonesia dia terjemahkan dengan kata sangat ketakutan. Dalam bahasa Inggris dan dihubungkan dengan bahasa asli menunjukkan bukan ketakutan saja tetapi berhubungan dengan kesedihan dan perjuangan jiwa yang berat sekali. Oleh karena
pengetahuannya tentang kesengsaraan, penghukuman yang diberikan oleh Allah dan yang dijalankan oleh manusia pada saat itu, yaitu orang Yahudi dan orang Romawi. Tapi juga yang paling berat yaitu murka Allah. The wrath of God, as well as the punishment of God through men, the Jews, the Israelites, people, as well as the Romans, the armies that punish our Lord Jesus Christ physically as well as spiritually, psychologically, a punishment of God. That is the hard one. And that's why it says in anguish, in agony. Makanya dikatakan itu di dalam ketakutan dan kegentaran. Dia berdoa makin kuat. Dia dikatakan di sana, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh artinya dia fokus betul-betul. Dikatakan dia fokus betul-betul karena memang masalah jiwa, perjuangan jiwa, penderitaan jiwa yang ia alami itu memang sangat berat. Dan dia pergi ke Bapa dalam doa untuk memohon kekuatan dari Bapa. Dan Bapa menjawab dia dengan mengirim malaikat. Dan malaikat datang untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Bapa menjawab doanya agar dia bisa menerima cawan ini dan melaksanakan tanggung jawab sebagai Savior, sebagai Juru Selamat. Sampai pada akhirnya mati di kayu salib. So you see the deep suffering of our Lord Jesus Christ. And because of that, he went and prayed 3 times to ask from his Father to give him strength so that he can continue with the will of God to hold this punishment powerfully and finish the job as the Savior. And the Father answered his prayers by sending the angel to give him strength. Dia mengalami pergumulan jiwa yang hebat ini. Dan begitu hebatnya pergumulan jiwa itu sampai dia berkeringat. Dan saya ingin sharing topik ini, saudara. Karena begitu beratnya pergumulan, penderitaan jiwa, emotional feeling, penderitaan mental yang dia hadapi oleh karena murka Allah dan hukuman yang dia akan terima itu. Dia menjadi sangat stres, sangat terbeban dan hampir mau mati saja rasanya itu. Dan akibat stres yang begitu tinggi, keluarlah keringat dari tubuhnya. Saudara mungkin berpikir, bagaimana kok bisa keringat keluar tatkala orang stres? Oh, itu bukan hal yang aneh, saudara. Karena di mana ada orang stres, tubuhnya itu akan memberikan reaksi tersendiri. Ada orang stres sampai takut dan bisa mencret atau perut sakit. Ada orang yang stres dan ketakutan dan selain perut sakit bisa saja dia kepala sakit. Ada orang yang stres dan ketakutan dan terbeban, dia bisa saja muntah. Dan bisa saja dia kepala sakit, belakang sakit, pusing,
Atau bisa saja terus ke kamar kecil, kakinya menjadi dingin dan di situ juga bisa keluar keringat. Makanya kalau orang yang mengalami tekanan jiwa, menjadi keringat dingin bahasa kita itu. So some people become so afraid or fear, there is a reaction of the body toward the stress. So you feel stomach ache and you got diarrhea or headache, or even you have to go to washroom a few times, or even you got sweatness because of the fear or stress that you are feeling. Nah saudara, Tuhan Yesus sebagai the real man, ini bukti bahwa dia adalah manusia yang sejati, yang mengalami stres. Reaksi kemanusiaannya itu muncul. Dan oleh karena itu keluar keringat. Saudara, satu hal yang saya pelajari juga sangat luar biasa. I learned something special from this text. That when Jesus got this sweat, the sweat came out from his body. While that was a cold night, cold evening, it's not very hot. Ini saat yang mana bukan lagi panas-panas. Kalau panas dan berkeringat mungkin masuk akal karena Tuhan Yesus dan murid-murid jalan jauh dari kota ke luar kota, kemudian naik bukit itu Zaitun dan keringat keluar, mungkin masuk akal. Tapi saat itu adalah malam hari. Buktinya murid-murid tertidur. Berarti malam itu sudah bisa mencapai jam 9 atau jam 10, bisa saja jam 11 atau mungkin jam 12. Tidak disebutkan di sini, tetapi dengan melihat bahwa mereka tertidur lelap, itu menunjukkan bahwa sudah malam hari. Dan kalau saudara baca selanjutnya dalam teks yang sama, di malam hari itu, di sana bukan malam yang panas, tetapi malam yang dingin. Nah oleh karena dingin itulah tatkala Tuhan Yesus ditangkap, dan mereka membawa Tuhan Yesus ke imam besar. Di situ orang-orang berkumpul dan membuat api supaya merasa panas. Saudara bisa baca dalam ayat yang ke-55, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ini nanti Petrus menyangkal Tuhan Yesus tatkala orang membuat api dan duduk mengelilingi api itu karena di malam itu dingin. Nah saudara, tatkala saudara melihat bahwa malam itu lagi dingin, tapi Tuhan Yesus berkeringat, ini berarti Tuhan Yesus lagi menghadapi stres yang berat sekali. Oleh karena stres yang berat sekali itu, keringatnya keluar dari tubuhnya. Jadi saudara, tatkala saudara stres dan berkeringat, itu bukan hal yang aneh. Karena Tuhan Yesus juga alami begitu, dan itu hal manusiawi. Dan itu juga menunjukkan bahwa saudara manusia yang sejati, dan Tuhan Yesus juga manusia yang sejati. Yang mana mengalami stres yang berat, dia juga mengalami keringat. Dia berkeringat. Tetapi saudara, keringat yang Tuhan Yesus alami itu bukan keringat biasa. Tapi karena stresnya yang begitu berat, keringat yang keluar dari tubuhnya itu bercampur titik-titik darah. Ini kata yang saya ingin gali dan saya ingin tahu apa maksud titik-titik darah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan demikian. Saya baca lagi. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dalam bahasa Inggris untuk titik-titik darah ini diterjemahkan dengan his sweat was like drops of blood. His sweat, keringatnya, was like drops of blood. Keringatnya itu jatuh ke tanah seperti darah, tetesan-tetesan darah. Itu terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris. Sementara dalam bahasa asli,
saya dapat bahwa yang dipakai dengan kata tetesan atau titik-titik darah itu, atau drop of blood, drops of blood, itu dengan menggunakan satu kata yang sangat terkenal, khususnya kalau kita mengalami sakit demam berdarah. Ungkapan kata istilah yang dipakai itu yang juga dipakai di sini, yaitu kata trombosit. Kata trombosit itu atau trombos itu bahasa asli itu mengarah kepada gumpalan darah. Jadi keringat Tuhan Yesus itu keluar tuh biasanya itu air kalau kita berkeringat, tetapi keringat air itu tidak saja berisikan air, tapi ada trombosit, ada gumpalan darah yang bercampur dan menetes ke tanah. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena kalau orang stres yang berat, dia bisa saja menjadi sakit kepala dan sakit berhari-hari, tubuhnya menjadi sakit atau perutnya menjadi sakit atau keringat dingin, tapi bisa lebih daripada itu sampai darah keluar bercampur dengan keringat. Itu dalam bahasa medikal itu saya dapati namanya hematohidrosis. Hematohidrosis. Saudara bisa buka dalam internet dan silakan baca sendiri. Dan itu diakui secara medis, secara kedokteran. Dan when Jesus sweat mixed with the thrombosis, the cloth with the drops of blood, is not strange because that was acknowledged by medical experts, and it calls hematohidrosis. You can open in the website and you can check it out. Bisa buka dalam Google dan saudara saya akan pelajari istilah hematohidrosis. Hematohidrosis itu adalah suatu keadaan di mana orang yang stres berat, keringat itu bisa keluar bersama dengan darah, atau darah keluar bercampur keringat. Kenapa ini penting, saudara? Ini penting untuk kita pelajari karena orang seperti Lukas saja yang mengerti apa itu hematohidrosis. Karena dia memang orang tabib, sehingga dia saja bisa menulis bahwa keringat darah Tuhan Yesus itu keluar dengan darah dan jatuh menetes ke tanah. Dan kalau itu terjadi, saudara, maka Tuhan Yesus kan pakai tunik atau jubah. Maka jubahnya itu akan kelihatan bercak-bercak darah yang keluar dari tubuhnya akibat stres yang berat itu. Saudara bisa diskusi dengan para dokter. Kalau saudara dokter, saudara juga bisa teliti kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya yakin saudara akan temukan bahwa itu benar dan sekaligus menunjukkan betapa beratnya stres Tuhan Yesus, sekaligus menunjukkan betapa dalam dan beratnya penderitaan jiwa yang membawa sampai keringat bercampur darah. Trombositnya itu sampai keluar dan menetes ke tanah dan tentu kena juga di jubahnya itu. Jadi saudara, dengan belajar dari sini kita melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia sudah alami penderitaan yang berat. Sebelum dia dipukul, dia sudah menderita secara psikologi dan jiwa dan emosi dan mental yang luar biasa dialami itu. Mengapa demikian? Karena dia sudah tahu betapa beratnya hukuman yang dia alami. Dan kalau saudara dan saya
bisa merenungkan ini, saya harap saudara dan saya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita, Yesus Kristus, yang rela menerima ini demi keselamatan kita. Dengan demikian saudara bisa menambah lagi syukur saudara dan saya tatkala kita merayakan kesengsaraan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Bahwa sebelum menuju pada kematian, sebelum dia mati di kayu salib, dia sudah mengalami penderitaan jiwa yang sangat-sangat berat. Sampai keringatnya bercampur darah tadi. Itulah saudara wujud cinta kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu saudara dikatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita menerima grace upon grace. Blessings upon blessing. Kasih karunia setelah kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa? Karena ini membuktikan kasih Allah. Hanya mendengar, mencatat tentang peluhnya seperti atau keringatnya keluar dengan bercampur darah dan jatuh ke tanah. Dengan melihat ini saudara, tatkala kita merayakan kematian Tuhan Yesus, marilah saudara kita bersyukur kepada Tuhan Yesus ini. Bersyukur kepada Bapa di surga. Bersyukur kepada Allah kita yang mengutus Tuhan Yesus. Yang begitu berat menghadapi kematian, mengalami kesengsaraan, bahkan sampai kematiannya di kayu salib itu. Beratnya murka Allah, dan betul saudara, tatkala dia di kayu salib, tatkala Allah meninggalkan Tuhan Yesus, disitulah kepenuhan penghukuman yang dia sudah bayangkan, inilah yang terjadi, dan itu terjadi. Dan dia alami itu. Tatkala Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sabar menanggung itu sampai dia mati oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia sebagai manusia. Selain penderitaan jiwa, selain penderitaan tubuh, penderitaan spiritual dia alami. Tuhan Allah meninggalkan dia. Yang saya melihat itulah bagaikan hukuman di neraka yang harus kita alami, yaitu Allah meninggalkan kita. Orang ada di neraka itu tatkala Tuhan Allah meninggalkan. Tidak ada kasih dari Allah lagi. Dan Tuhan sudah cabut semua cinta kasih. Di situ hanya ada kedongkolan, kebencian, pembunuhan. Semua yang buruk dan jahat. Dan saling merasa membunuh dan apa semua itu ada di situ. Disitulah kengerian neraka yang dikatakan Tuhan Yesus kertakkan gigi. Dan Tuhan Yesus alami itu tatkala Allah meninggalkan dia demi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, tatkala kita membaca tentang ini dalam hari merayakan hari kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, marilah saudara kita berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih kepada Bapa dan Roh Kudus yang mana dikirim Tuhan Yesus yang rela menderita secara jiwa, secara emosi, secara perasaan, secara mental, bahkan secara fisik, sampai mati di kayu salib dan ditinggalkan oleh Bapa demi keselamatan saudara dan saya, demi pengampunan dosa saudara dan saya, demi kedamaian saudara dan saya dengan Bapa di surga. All that our Lord Jesus did because of the grace of God, the love of God, that you and me may have that salvation. That he suffered psychologically, mentally, emotionally for the sake of your salvation and my salvation. What a wonderful, amazing, awesome God we have. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Baiknya, kasihnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah namanya dipuji dan dipuja
dan dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. May His name be glorified, be praised forever and ever. Amen.